Oke, halo selamat datang di pemain ke-13. Hari ini kita mau lanjut bahas World Cup yang minggu lalu tuh kita masih bahasnya ini ya, flashback ya. Flashback, nostalgia lah. World Cup Ah, ini sebelumnya. kan World Cup udah tinggal berapa hari lagi nih. Tanggal kalau di kita tuh 21 ya mulainya ya, apa 20 ya, gue lupa deh. Tanggal 20, 20 tapi tanggal, malam ya si tanggal grup 20 A-nya. malam ya. Si grupannya, si Qatar Qatar, sama Ekuador. Ecuador. Nah, di episode sekarang kita mau Bukan. bahas profil tim yang akan main di Piala Dunia nih. Jadi Oh, ada 8 grup. Grup H kita mulai dari grup A dulu ya. yuk, yuk. Grup A ini isinya ada tuan rumah Qatar, terus ada Ekuador, Senegal sama Belanda. Yuk. Kalau dari tim-timnya sih ya kalau di atas kertas harusnya Belanda sama Senegal ya. Tapi menurut lu gimana nih, Bang Andi? Gue, eh ya Belanda otomatis ya, sebagai Hmm, terkuat, eh, dan punya sejarah bagus. Tapi, nah tiga yang kemungkinan runner up gue agak Ekuador secara tim di Amerika Selatan salah satu ini juga, kuda hitam juga. Senegal uh, punya sejarah yang cukup bagus di Piala Dunia 2002. Dia sempat ya mendobrak. Tapi ingat Dam, Qatar nggak bisa kita sepelein karena tuan rumah tuh punya motivasi lebih gitu. betul. Sometimes Apalagi kan dia nih di apalagi kan nih di apa? Di cuaca yang nggak biasa ya. cuaca yang nggak biasa. Main di Mereka Qatar. punya secara fisik mungkin mereka punya keuntungan lebih dibanding Ekuador, Senegal atau Belanda gitu. Jadi menurut gue sih lebih lebih ke hati-hati aja sih, Ekuador sama Senegal. Bahkan Belanda sekalipun nggak bisa anggap remeh juga karena biasanya tim tuan rumah tuh punya motivasi lebih, apalagi mereka diuntungkan dengan kondisi cuaca yang memang mereka sudah terbiasa dengan itu kan gitu. Ya, terus sebenarnya sih kalau di kekuatan tim Senegal nih lumayan ngeri juga sih ya. Ini gue sambil lihat Senegal lumayan skuadnya. ngeri juga karena skuadnya Kipernya, ada beberapa pemain yang bermain di Eropa ya. kipernya kan ada Mendy. Ada Terus di Mendy, kemudian belakangnya ada Koulibaly. Chelsea. Ada Koulibaly, dua-duanya Chelsea ya. Hmm, Terus yang pasti di depan eh, sih. Di depan dia ada Sadio Mane sama ini nih, ini anak muda juga sih Ismail Assar nih. Ismail Sarr, Watford ya kalau nggak salah ya. Iya, Watford. Nggak tahu deh sekarang dia masih di Watford apa enggak. Kalau gue sih liatnya ya kalau normal-normal aja ya harusnya sih Belanda sama Senegal sih. Tapi sebenarnya Ya, Belanda karena juga Senegal nih, ini Belanda gue lihat list pemainnya banyak nama-nama baru sih. sama gue juga, beberapa terutama kiper ya. Gue Justin Bijlow Ya, kan, Andries Noppert, Remco Pasveer. Kalau gue lihat, gue sempat ngecek juga ya ada kiper tua nih, iya iya Pasveer atau iya. Noppert kan. Yang Noppert ya. Nah, dia tapi ya mungkin, aku pikir si siapa Jasper Cillessen kan dipanggil kan, tapi ternyata enggak. Heeh. Mungkin Van Hal punya pertimbangan lain. Lalu, menarik sih kalau yang gue lihat Belanda ini memang, kalau di belakang sama tengah ada beberapa nama-nama yang familiar, tapi di depan, Vincent Janssen tidak terlalu ini ya, bukan Iya. pemain yang terlalu mendunia. Terus Luke De Jong masih ada juga Luke De Jong ngelawan. juga. Luke De Jong ya waktu di Barcelona dia sempat ini ya. Ya, Yang bentar yang doang. yang berbahaya kan, yang bukan berbahaya, yang paling, punya nama mungkin di striker tuh ada Memphis Depay sama Steven Bergwijn. Ah, cuman What yang what girls menarik lah, nih what were horse, what were ya girls, Wout Weghorst juga. Ini di Burnley what were kan. horse ya. Dia sempat Premier League ya, Burnley ya. Iya, Burnley habis itu nggak tahu lagi kemana, dan kalau nggak salah dia Piala Eropa kemarin dipanggil kan dipanggil juga. Nah, ya. cuman Jadi, yang menarik kan nih pelatihnya Van Hal nih. Kalau ingat hmm, 2014, hmm. Van Hal juga bawa pemain yang nggak terlalu terkenal kan, banyak banget tuh. Tapi Ada kelebihan siapa ya? Van Gaal adalah dia adalah bisa memaksimalkan pemainnya kan.
Ah, ya dulu siapa yang kenal Daley Blind, Martins Indy, terus si Memphis kan Tapi masih muda banget tuh dulu. ya. Nah itu yang berbahaya itu di situ. Dari sisi lini belakang perpaduan tua muda lah ya, senior sama Ya, junior ya. ya ada Van Dijk sama si Ada Virgil van Dijk, Daley ya. ada Nathan Ake, Daley Blind senior, Timber Daley ya yang junior, De Ligt sudah masuk usia matang ya. Denzel Dumfries juga muda, Stefan De Vrij udah senior, Malaysia masih muda, Frimpong masih muda di tengah. Menarik ada Frankie De Jong usia matang ya, hmm, usia 25 dia, 25-26 kalau nggak salah. Stefan Berghuis, Davy Klaassen senior, masih dan Kob senior. Miner senior, Gakpo masih muda, Aku Rising masih Star, muda. Martin Deron senior, satu tim sama Kob Miner Atalanta. Ya, Kenneth Tyler, nah Kenneth Tyler menarik nih, sama Xavi Simon ya, tapi Xavi Simon Simon. sih ya. Karena dua pemain muda ya, mungkin kalau ya mungkin nggak terlalu banyak mendapat kesempatan, tapi mungkin mungkin kalau dikasih kesempatan mungkin bisa mencuri perhatian kali. Iya. Dan Dua banyak ini. juga sih yang nggak dibawa ya, Wijnaldum karena cedera juga sih Wijnaldum sebenarnya. ya, dia cedera dan performanya menurun semenjak di PSG kan. Jadi Mm-mm. uh, gitu juga sama pemain MU Van de Beek kan, menurun banget lah Nah Van iya, de Beek. gue juga baru nge tuh Van de Beek kok nggak ada di list ya, ternyata emang nggak dibawa. Ya, ya karena Gitu. ya nggak akan mungkin dibawa juga Van de Beek dengan performa dia di MU selama 2 tahun terakhir ini, ya nggak akan dibawa. Ya, oke kita lanjut ke grup B nih. Tadi grup A udah lumayan Berarti yang lengkap ya. berarti yang melaju kemungkinan Senegal sama Belanda ya. Sama Belanda lah ya harusnya ya. Kalau lu Belanda kira-kira sampai mana? Kalau Belanda sampai 8 besar sih kayaknya ya. Karena Perempat final ya. ya perempat final. Cuman ya karena gue nggak tahu juga nih Belanda sekarang mainnya gimana. Katanya sih bagus. Karena kan dipegang Ya Van kalau Hal melihat lagi. ya, Cuman kalau kalau melihat diingat kan performa kemarin di National League ya. kemarin Euro juga bagus-bagus ternyata kalahnya cuma sama Ceko kan di gue lupa di 8 besar juga kalau nggak salah. 16 besar atau 8 besar ya. Heeh. Tapi harusnya sih perempat final mereka masih bisa lolos sih. Iya, kalau gue mungkin ya Belanda punya tradisi bagus dalam turnamen-turnamen semifinal Ya, final, bahkan final mungkin bisa gitu. oke lanjut kita ke grup B Grup yang B. grup B nih kayaknya lebih menarik di luar lapangannya sih. Ya, jadi ada Inggris, Iran, USA sama Wales. Ini ada dua Hmm. Britania Raya sama dua Ya. dua negara yang sebenarnya kalau di luar bola sih ramai juga. Secara politik ya, Ya, eh, secara politik. Amerika dan Iran ya. Jadi mungkin tensinya agak meninggi karena selain gengsi sepak bola tapi juga gengsi politik nih. Iya, tapi mainnya di Timur Tengah nih. Mainnya di Timur Tengah. Gila, itu lengkap banget ya, AS Iran mainnya di Timur Tengah ya. Iya, cuman kayaknya kalau secara match nggak banget sih pasti. Ya, kalau secara match, secara kualitas pemain, secara di atas kertas ya Amerika Serikat lebih punya kedalaman squad yang lebih baik lah ya. Ya Artinya pasti. materi pemain mereka lebih baik. Tapi Inggris Wales juga menarik karena dua tim dari monarki yang sama, dari Iya, dua negara, dari satu monarki, satu kerajaan ini jadinya agak agak ini juga, tensinya pasti agak tinggi, mirip-mirip Inggris mirip derby Scotland lah lah ya. kalau kita bilang. Kayak derby Iya, jatuhnya. mirip-mirip Inggris Skotlandia kan, ada Ah, sejarah, ah. yang ada gengsi yang dipertaruhkan gitu. Gitu juga dengan Inggris Amerika Serikat ya. Kalau 2010 waktu itu sempat seri Iya, 1-1 karena kesalahan Robert Green. si Robert Green ya. Ya, jadi menarik sih Inggris Iran, di luar sepak bola cukup tensinya cukup tinggi, Iran Amerika Amerika Serikat tensinya cukup tinggi. Inggris Amerika Serikat secara media mereka juga kadang-kadang saling serang ya, saling Ah, provokasi gitu. Ada gengsi juga gitu. Secara kultur dan sejarah. Lalu Inggris Wales juga ya, ini apalagi ada gengsi yang dipertaruhkan di situ. iya. Kita ke squadnya nih di Inggris. Inggris banyak sebenarnya kemarin pas rilis nama-namanya tuh mulai banyak perdebatan sih ya karena Banyak banyak perdebatan. pemain yang dibawa tapi secara performance nggak banget tapi
yang bagus-bagus malah nggak dibawa gitu. Gue kasih notes aja. Itu si siapa? Conor Gallagher itu di Chelsea jarang main ya. Maksudnya kalaupun main juga jelek sih kalau kata gue ya. Sama Hmm. si ini nih Calvin Phillips nih. Hmm. Calvin Phillips kan cedera hampir setahun kali ya. Habis Euro itu kan Iya, dia iya, hilang tuh. Habis Euro kan dia iya. pindah ke City terus hilang kan. Hilang, iya. Gue juga nggak paham. Gue kurang lebih mirip sama lo ya. Artinya gue bukan Gallagher oke, berbakat, tapi kalau gue sih gue prefer mungkin yang dibawa tuh James Ward-Prowse. Ya, bisa word Karena prowse. ya Ward-Prowse itu punya kelebihan di spesialisasi bola mati kan, set piece. Artinya opsinya selain si ada Trippier, ada Rashford yang bisa ambil bola mati, ada Trippier, ada Alexander Arnold, ada Ward-Prowse kalau tadi dibawa gitu. Ya, ada Madison juga sih. Ada James Madison juga gitu. Lalu yang kontroversial terbesar ya tentu saja Lord Harry Maguire kan. Yang memang secara performa menurun banget di MU tapi dia tiba-tiba dibawa. Ya kita nggak tahu ya. Southgate standarnya apa? Ada yang bilang double standard. Ada yang beranggapan dia nyaman dengan pemain-pemain ini tapi ya itu pilihan dia. Ya kurang lebih ini squad yang mirip-mirip kayak Euro 2021. Cuman masalahnya kita nggak tahu apakah nanti ini bisa perform ya gitu. Karena pelapis Harry Kane juga si Callum Wilson secara kualitas masih jauh di bawah, ya ada mungkin dua tingkat di bawah Harry Kane. Tapi yang menarik adalah yang kalau aku secara pribadi pengen melihat performa Jude Bellingham sih. Ya, ini si Jude ini kan ternyata nggak kayak pemain-pemain Inggris lain kan yang overrated. Ternyata dia emang bagus kan. Dia memang bagus dan diakui. Makanya gue pengen melihat sih Bellingham so far akan seperti apa. Hey Jude. Emang agak ketat juga sih ya lini tengahnya ya karena banyak pilihan juga ya, sih. Banyak pilihan juga cuman mungkin kalau lini tengah gue akan pakai Bellingham, Declan Rice, lalu Henderson ya. Henderson. Ya. Ini juga sebenarnya banyak banget kan nama-nama yang gak dibawa tuh listnya sampai panjang banget. Di luar yang misalnya di samping ada yang cedera juga kayak si siapa Chilwell sama Reece James kan cedera. Terus yang jadi pertanyaan tuh Tammy Abraham gak dibawa. Abraham dan Fikayo Tomori. Ivan Toney juga kemarin gak dibawa kan. Ivan Toney. Habis back itu back AC Milan Fikayo Tomori juga. Ya, Tomori juga nggak dibawa padahal habis juara Liga Italia. Walaupun musim ini emang lagi jelek sih. Iya, tapi paling nggak kalau perbandingan dengan Harry Maguire masih lebih harusnya ya. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin Southgate lebih nyaman dengan Harry Maguire atau tidak, kita nggak tahu lah. We'll see bagaimana performa mereka nanti. Gue sih sebenarnya banyak pemain yang gue penasaran pengen lihat performnya yang di klub tuh gila kan kayak Foden sama Saka nih kalau di klub kan gila ya. Cuman di timnas tuh belum kelihatan sama sekali gitu. Kita nggak tahu apakah memang ya mereka bagus karena sistem yang dibangun di klub tersebut atau memang ya karena pasti berbeda kan gaya main di timnas sama Inggris sama Manchester City dan Arsenal pasti berbeda sih. Oke, kita lanjut kita tinggalkan Inggris, kita ke paling yang bisa kita bahas US kali ya. US ada nama-nama ini ya kalau aku lihat ya, Christian Pulisic ya nama besarnya ya. Ada Pulisic, ada Giovanni Reina nih. Giovanni Reina anaknya Claudio Reina. Ya, lalu yang menarik perhatian aku itu Tim Weah. Tim Weah nih anaknya Joshua yang bapaknya justru presiden di Liberia. Nigeria ya? Liberia. Iya. Jadi ayahnya itu presiden Liberia tapi anaknya berkebangsaan Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat ya. Iya, karena ayahnya kalau nggak salah Joshua itu pernah ya dia di AC Milan, PSG, terus pernah Chelsea, ya mungkin anaknya lahir di Amerika Serikat gitu. Ya, dia lahir di Amerika Serikat ya. Sisanya sih cuman ada paling ini nih Weston McKennie-nya Juve. Ya, Weston McKennie juga ini
Juga Terus menarik ada ya karena dia main di Juve. terus ada Serginho Dest paling nih, pemain Milan ya. Sekarang kan main di Ah, Milan deh. iya. Main di Milan. Sergio Des sempat main di Barcelona ya. Ah, ah. Terus ada nama yang menarik juga nih kalau ada Haji Raik. Siapa nih Haji Raik? gue sempat berpikir kayaknya Haji Raik ini mungkin anak siapa gitu. Tapi mungkin namanya menarik tuh, ada Haji Raik gitu. Iya, iya. Ya ada ya yang menarik tuh Sergio Des, selain itu juga sama Winston McKennie. Oke. Ya ya ininya superstarnya Christian Pulisic sama Gio Reyna lah ya. Gio Reyna lah, iya. Tumpuannya. Ya. Tim Weah mungkin masih belum terlalu dibebankan. Betul. Ya, kita langsung ke Wales nih. sebelum ya ke Wales, karena di Iran ya jujur aja gue di Iran masih buta ya, kecuali nama pelatihnya ya Carlos Queiroz Iya, ya, Carlos mantan Queiroz mah udah pelatih berapa kali lah mantan latih pelatih ya Real Madrid, timnas-timnas timnas Portugal, dan juga mantan asisten di Manchester United. United. Ya, Kalau Wales kalau ini, Wales, Wales gue Wayne lihat gak Hennessy. beda jauh sih sama Euro kemarin sebenarnya. Ya, nama-namanya juga ada beberapa familiar ya, Wayne Hennessy, Danny Ward, terus Ben Davies, Ethan Ampadu ini alumni Padu Akademi ya, Chelsea, Nico terus Williams. Joe Allen ya, Pirlo-nya Wales katanya. Iya, Ya, terus ada Delan Levitt, ini alumni Akademi Manchester United. Lalu ada Aaron Ramsey, Aaron masih di bawah Aaron Ramsey Ramsey senior. Gareth Bale tumpuannya pasti, sama Dan James. dan James. Ya, nama-nama ya cukup menarik lah. Mungkin ini bisa menjadi pertandingan yang seru juga kalau mereka berduel sama Inggris. Mungkin memperebutkan siapa juara grup dan runner up nih nanti. Iya. Dengan Amerika Serikat juga. Menurut lo siapa nih yang bisa lolos dari grup B? Ini grup B agak Inggris secara seharusnya ya, kalau kita berbicara berbicara idealis, harusnya Inggris tuh lolos gitu, juara grup. Tapi kalau runner up-nya, nah gue antara Amerika Serikat atau Wales. Mungkin Wales ya. Mungkin Mungkin. Wales ya. Mungkin. Karena ya Amerika Serikat punya bintang, Pulisic bagus, Reina bagus, tapi mungkin tidak yang lain mungkin ya kita bisa lihat ya materi Wales lebih kedalaman squadnya lebih baik ya. Ya, lebih Tapi bagus. tapi again gitu, kita we never know kan, namanya sepak bola gitu. Bisa aja yang lolos Amerika Serikat Wales, who knows gitu. Nggak tahu kita. Yeah. Tapi kalau aku sih Inggris Wales ya. Inggris sampai mana nih kira-kira nih World Cup sekarang? Kan Gue dukung Inggris nih ya, pasti nih. Ya, gue memang mendukung Inggris ya, karena gue juga fans MU, jadi gue dukung Inggris. Tapi melihat skuadnya, bagi gue ya mungkin beberapa orang bilang football's coming home, sama seperti waktu Euro kan, Ya. football's coming home. Rupanya football is coming home kan. Iya. Kalau gue bilang sih untuk Piala Dunia tahun ini dengan materi skuadnya ya gue fair-fairan aja. Sampai perempat final aja Inggris udah jago banget sih. Udah jago ya. Udah hebat banget sampai Padahal perempat final. Kalau semifinal, wah gila, di luar ekspektasi tuh. Padahal tadi gue baca di Twitter juga kayaknya itu si siapa? Declan Rice tuh bawa koper kosong satu katanya. Saking pedenya dia mau juara dunia. Buat trofi Piala Dunia. Wah. Saking pede. Gue mau lihat sampai sejauh mana sih Declan Rice kesombongannya. Iya. But ya, it's okay. Again, gue kalau Inggris bermain ya gue pasti akan dukung Inggris gitu. Cuman ya Inggris juga mesti hati-hati kan. Kalau dia jadi runner up dan Belanda juara grup, disikat lu pasti mau Belanda. Iya. Berat Belanda. Berat Belanda. Lanjut kita ke grup C nih. Grup C juga Oke. lumayan Ini ada Argentina, Meksiko, Polandia, Arab Saudi. Waduh, with all due respect ya pada Arab Saudi ya. Arab Saudi ya lolos terus, cuman pasti jadi bulan-bulanan juga sih. Iya gitu. Tiap With all Piala due respect. Dunia. Kemungkinan, oke kita bahas squadnya dulu atau? Boleh langsung bahas squadnya. Langsung ke Ya, Argentina nih. Argentina, wah nama-nama ini menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi ya. Iya, harusnya ya. Kalau dari kiper yang paling ya oke, mungkin Emiliano Martinez si Aston Villa ya atau West Ham gitu. Aston Villa dia ya. jadi pilihan pertama. Di belakang
Ada Christian Romero Hotspur, Nicolas Spurs. Otamendi sudah senior juga masih dipanggil. Ada Lisandro Martinez, kemungkinan ya lagi bagus-bagusnya di MU. Lagi bagus juga ya. Nicola Tagliafico ya kemungkinan yang bermain Martinez, Romero, sama Tagliafico. Otamendi kurang tahu gue main apa enggak. Lalu di tengah, wah tengah nih nama-nama baru semua nih gue lihat. Nama baru ya, Rodrigo, banyak banget nama baru Leandro nih. Paredes, Alexis McAllister, Guido Rodriguez, Alejandro Gomez, Enzo Fernandez, Ezequiel Palacios. Nah, gue jujur ya, mungkin Piala Dunia tahun ini yang secara gue melihat di tengah Argentina, gue tidak terlalu familiar dengan Piala Dunia sebelumnya gitu. Kalau dulu Ya, kan gue familiar ya dengan nama-nama Veron, Ortega gitu ya. Siapa lagi? terakhir tuh yang masih sering dipanggil sih inilah Mascherano sama Ever Banega. Serrano, oke lah. Ever Banega gue masih familiar dengan nama-nama Riquelme. Gue nggak tahu nih lini tengahnya sanggup nggak? Kalau di depan gue nggak perlu ini lagi ya. Ya, Nggak perlu khawatir lagi ya. Angel Di Maria, Lautaro Martinez, seram-seram semua nih. Julian Alvarez juga rising star di City. Joaquin Korea juga lagi bagus di Inter. Lalu ada Inter. siapa lagi? Dybala juga Ada di Roma tetap bagus kalau mainnya. Dybala juga masih bisa berbahaya secara kualitas dan Messi pasti gitu. Jadi di depan nggak ada yang gue raguin, lini tengah sih mungkin. Dari tengah ya. Tapi Gue mungkin kalau juga misalnya ada yang bersinar di lini tengahnya ini pasti nanti mereka akan ini sih ya mungkin ditarik ke klub-klub yang lebih besar sih. sebenarnya di lini tengah sih ada De Paul sama Paredes ya. De Paul ini kan di Atletico, terus si Paredes ini kan PSG ya. Apa tapi udah di loan gue lupa tuh si Paredes De ini. Paul ya ATM ya. Ya, kalau McAllister nih Brighton, terus nih Alejandro Gomez nih kan si Papu Gomez ya. Cuman udah nurun juga sih. Tapi gue penasaran sih, maksudnya di kalau ya lihat di media dan mana-mana nih Argentina nih lagi unbeaten berapa match ya, udah panjang banget nih, hampir nyamain Italia waktu mau Euro tuh, hampir 30-an match dan mainnya mereka Oh, bagus. Yang jelas yang penting Messi dan Di Marianya lagi on, itu mainnya ngalir banget karena si Messi ini nggak ditaruh di striker nih sama pelatihnya ini nih siapa Scaloni ini. Dia ditaruh di tengah. oh, oh, jadi dia kayak jadi playmaker yang Ah, punya ah, kebebasan ya. jadi playmaker. Karena kan depannya Sosok punya playmaker Lautaro, punya Dybala. Lautaro. Mungkin Lautaro kalau gue mungkin satu tempat jadi punya Lautaro ya di depan ya karena Ya punya pasti speed, sih itu. skill ya, gitu sih. Oh, Leandro Paredes di Juventus on loan dari PSG Oh ternyata. ya, ya ya dia dari Ya, PSG ke main. Juve. Makanya baru baru ingat ya. Iya. Oke, Terus kalau kita ke kalau di Meksiko nggak banyak sih yang bisa Ochoa, Hector dibahas Moreno, karena ya oke. ini Ochoa nih Gue sempet Piala Dunia kelima juga nih buat dia nih. Sama Ochoa ya, kayak ya. Messi nih dari 2006. Sama Gomez ya. Sama Edson Alvarez gue tahu, Raul Jimenez gue tahu ya. ya Eh, Raul apa lagi? Jimenez, si Lozano juga. Lozano, Herving Lozano ya. Sempat menggebrak waktu Piala Dunia 2018 waktu lawan Jerman kan. Lozano nyetak gol. Ini juga masih Jorge Sanchez. ada pemain senior banget nih si Guardado nih udah 30 berapa ya, hampir 40 deh kayaknya. Masih dipanggil Oh, juga Andres nih. Guardado ya. Masih panggil ya. Hector Nah, yang menarik Herrera, nih oke. pelatihnya ternyata si ini Gerardo Martino nih. Tata Mantan ini ya, Martino. Tata Martino, mantan pelatih Barcelona ya. AA. Ya Meksiko bisa menjadi kejutan lah di grup ini menurut gua. Ya bersaing dengan Polandia sih. Ya. Nah, kita lanjut ke Polandia nih. Polandia Dia oke ya Szczęsny, pasti ini tim kalau nggak ada Bednarek. Lewandowski sebenarnya nggak kemana-mana sih. Iya karena eh, Lewandowski menggendong tim ini sendirian ya. Gue tuh kadang mikir Lewandowski kalau dia asli Jerman aja. Kayaknya Jerman itu Wah, udah sapu Jerman bersih merem berapa sih. gelar tuh. Iya, gue kalau Lewandowski jadi striker Jerman merem sih Jerman tuh. Jerman merem itu. Punya sistem main Merem. bagus. Mirip banget sama Pemain Munchen kan bagus. gaya mainnya. Kurang kurang striker mematikan aja memang. Iya. Striker nomor 9 mematikan ya gitu. Ya secara di depan Lewandowski dan Arkadiusz Milik ini jadi ancaman lah ya. Iya. Selebihnya di tengah gue ya nama-nama kurang familiar gue, tapi di belakang ada Bednarek ya ya ini Polandia banget lah.
Ya, memang jarang ada nama-nama besar. Kalaupun ada nama besar satu dua. Dan Arab Saudi apalagi gue juga tadi gue buta buta sekali ya, sih. gue buta banget. Tapi ya mungkin mereka bisa menjadi kejutan. Kejutannya Ya, mungkin kalau ya kalahnya mungkin 1-0 atau mungkin bisa nahan imbang Meksiko gitu-gitu mungkin. ya. Sebenarnya tim-tim kayak gini kan lebih lebih nggak ke monitor sama tim-tim besar ya. Sebenarnya itu bisa Iya. jadi keuntungan juga buat mereka kayak Qatar, kayak Arab Mm. Saudi. Siapa yang tahu kekuatan mereka? Apalagi Qatar ya. Kalau Arab Iya. Saudi mungkin udah beberapa kali ikut Piala Dunia. Qatar kan baru pertama, orang pasti masih buta Mm. tuh Masih buta dan kadang kekuatannya. mereka bisa menjadi ancaman gitu. Dan Iya, jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya nggak bisa kita sepelein tapi kadang-kadang ya kalau misalnya mereka kalah ya mereka pasti main nothing tulus kan. iya. Kalah ya udah wajar tapi sometimes mereka bisa ngasih elemen-elemen of surprise itu, kejutan-kejutan itu. Kadang-kadang di Piala Dunia ini yang kita nantikan itu sebenarnya Ah, kejutan-kejutannya itu. kira-kira siapa nih yang lolos nih? Gue Argentina ya, Argentina. em, tapi nah runner up-nya gue lebih ke siapa ya? Meksiko gue kayaknya. Meksiko ya. Karena mereka punya Ya, sejarah bagus sih kalau Piala Dunia sering sering lolos secara grup lah minimal. bagus dan mereka juga sering lolos grup. Lalu secara materi gue kayaknya, nah gue kadang-kadang Polandia ini terlalu ketergantungan sama Lewandowski. Iya, Itu yang gue iniin gue juga sepakat sih Argentina sama Meksiko. Meksiko. Ya, Kalau ya Argentina, kalau lolos, kenapa? kalaupun lolos ya mungkin ya jadi inilah si ini Polandia kalaupun lolos ya kejutan banget gitu. Iya. Nih Argentina kira-kira sampai mana nih? Wah, gue Argentina, gue sampai semifinal mungkin bisa ya dia. Mungkin ya gitu. Ya mungkin perempat final semifinal gitu karena mungkin ya gue nggak tahu mungkin Messi motivasinya juga berlebih karena dia menganggap ini Piala Dunia terakhir dia mungkin dia pengen Ya, memberikan yang terbaik mungkin semifinal ya gue ya. ya kalau gue sebenarnya salah satu yang gue jagoin sih buat juara malah ya mungkin Argentina ya karena si Messi ini kan di samping dia bisa ngegendong, nah si siapa pemain-pemain apa pemain sisanya itu memang mainnya as a team gitu. Bukan kayak siapa? Ya bukan kayak Polandia Lewandowski doang atau si Ya. Portugal ngandelin Dengan Ronaldo Ronaldo. doang. Ya. Nah ini mereka emang mainnya kolektif dan Messi kan bukan goal getter lagi kan sekarang playmaker gitu. Jadi Iya betul. gue sih pede minimal sampai final sih harusnya bisa ya. Cuman mungkin yang bisa beratnya kalau dia ketemu Jerman. Nah gue nggak tahu nih sama Jerman itu mereka setelah sama Jerman kan mereka nggak satu plot nih. Mungkin bisa ketemu di final nih. Mungkin gue juga belum lihat ininya ya apa bagan alurnya itu loh. Ya, Kadang-kadang kan lu gue bisa lupa lolos sih dari A B C D itu apakah di kiri semua, apa gini, apa di selang-seling tuh gue lupa juga sih. iya sama. Jadi gue juga belum lihat bagannya. Jadi gue nggak tahu apakah kalau misalnya lolos dari grup nanti lu bisa jumpa sama tim negara-negara mana gitu. Karena eh, bisa jadi Argentina atau Brazil jumpanya di perempat final atau semifinal kan. Iya, Memaksa mereka harus jumpa di situ gitu. Jadi gue juga belum lihat secara ini ya, secara menyeluruh. nggak. Oke, kita lanjut tadi ke grup D ya. Grup D. Mm. Di grup D itu ada juara bertahan Prancis, Ya, terus Denmark, lanjut. Australia, sama Tunisia. Ini grup sebenarnya sama kayak 2018 deh kayaknya, cuman bedanya di Tunisia doang nih. Ingat gue ya. Dari Tunisia. Mm. Oke, langsung ke squadnya. Kita di Prancis. Prancis itu ya lumayan banyak perubahan sih semenjak Piala Lumayan Dunia banyak terakhir ya. perubahan. Karena yang jelas sih mereka kehilangan Kante sama Pogba ya di tengah. Jadi Ya, ya. gelandang Ngandalin pemain juga. gelandangnya ini masih apa ya? Aduh, banyak pemain muda tapi nggak bagus-bagus banget sih sebenarnya. Iya, pemain muda yang masih mentah, lalu yang pemain seniornya itu Vertot sama Rabiot juga secara kualitas masih di bawah Pogba sama Kante ya. Ya, Jadi kalau Prancis sih gue bilang ya lu berharap malah di depan lu aja gitu. untungnya sih lini belakang mereka bagus ya.
lini belakangnya hampir rata-rata pada usia matang. Kiper usia matang ya, Hugo Lloris, Ya, Areola, Mandanda apalagi sering banget jadi senior banget. pilihan kedua. Terus Pavard, Benjamin Pavard itu usia matang. Disasi Monaco masih ya menuju usia matang 24. Varane puncak karir, tapi Varane hebat juga ya, perlu diapresiasi karena dia berhasil sembuh, Belum Piala Dunia. ya, untuk berangkat Piala Dunia. Sebelumnya cedera dia sempat nangis kan. Ya, waktu Jules lawan Koundé, Chelsea itu. eh, Jules Koundé, terus William Saliba masih muda tapi dari sisi performa sedang meningkat bersama Arsenal. Ya, Upamecano lagi bagus-bagusnya juga sama Munchen. Dua Hernandez bersaudara, terutama Theo juga sedang dalam performa yang ini ya, bagus ya di klub masing-masing, terutama Theo Hernandez, salah satu fullback terbaik lah. Ibrahima Konate juga sedang menikmati, ada juga di walaupun Liverpool Liverpool lagi terpuruk, oke lah. cuman Liverpool lagi terpuruk secara performance, tapi dia bisa bisa menampilkan yang baik sih. Tengah sih ya, Guendouzi oke main di Marseille, tapi untuk level Prancis dengan menggantikan peran Pogba dan Kante Susah agak sih. susah. Ya, Fofana Monaco, Chouameni sama Camavinga oke bermain di Real Madrid, berbakat, tapi untuk pressure di level Piala Dunia, aduh, gue nggak tahu apakah mereka bisa sanggup menerima pressure itu atau enggak. Heeh. Ya, Radio sama Vertot yang dua pemain senior yang harusnya secara mental mereka lebih baik ya. Harusnya bisa Di ngegendong lah. depan, ya di depan gue nggak ada yang perlu gue pertanyakan lagi kecuali Kolo Muani sama Marcus Thuram. Ya Marcus Thuram, anaknya Liliang Thuram ya. Brilian ya. Si Ya, Liliang Thuram. Goku kan nggak jadi ikut ya karena cedera nih pas lagi Ya latihan. pada saat latihan, betul. Gugu sayang banget ya dia nggak bisa. Sayang. Padahal dia juga sedang dalam performa yang baik bersama RB Leipzig. Tapi Griezmann nggak perlu emang dipertanyakan, Giroud, Mbappe apalagi, Dembele bagus, Benzema apalagi, Kingsley Coman. Jadi lini depan gue nggak ada yang perlu dipertanyakan lah di Prancis. kayaknya sih tiga depan udah, kalau gue bilang Benzema, Mbappe sama Dembele ya. Atau mungkin Dembele sama Coman nih bisa Ya, ganti-gantian nih. artinya Deschamps bisa mengutak-atik lini depan. Ya, Dia mau mainkan Griezmann, Giroud, Giroud, Mbappe, atau Benzema, Giroud, atau Griezmann, Giroud, atau Griezmann, Benzema, Mbappe. Dia punya opsi. ya. Cuman sayang sih kalau lihat dari Piala Dunia terakhir kan mereka mainnya nggak atraktif ya. Padahal pemainnya bagus-bagus. Iya, iya, Masalahnya ini iya. sekarang gelandangnya lebih lebih nggak bagus lagi. Dulu kan masih Iya, Pogba, Kante. secara kualitas di bawah Pogba sama Kante ya. Nggak tahu Secara nih kualitas. permainannya bisa oke apa enggak. Ya, kita lihatlah nanti. Next. Oke, kita langsung ke skuadnya Denmark. Nah, Denmark nih. Denmark eh, yang patut diapresiasi tentu saja kehadiran Christian Eriksen setelah kemarin kolaps ya di Euro. Ya, Pak. Berarti dia rentan setahun ya, karena kan Euro 2020 itu kan Tahun ya. 2021 kan, tahun lalu kan. Ya, jadi dalam waktu setahun dia berhasil pulih dan membuktikan kualitasnya lagi. Di Iya. lini dari belakang kalau kita lihat Schmeichel masih jadi pilihan utama, Heeh. Simon Jair, Iya. terus Andreas Ah, Christensen Barcelona, Victor Nelson, Pierre-Emil Højbjerg di lini tengah, Thomas Delaney, ya Eriksen pasti jadi tumpuan, Kasper Dolberg di depan, depan. Martin Braithwaite, gue nggak tahu Atlet setelah juga. Barcelona dia kemana, terus Juraj Poulsen. Ya artinya Denmark dan Australia bahkan Tunisia bisa menjadi batu sandungan Prancis kalau mereka nggak hati-hati. Cuman mungkin untuk secara runner up mungkin Denmark Australia akan Ya, saling. akan bersaing lah. Ya, Oke, kita ke kita Australia. Ini Australia banyak nama kali. baru juga nih. Gue sama sekali kayak aduh ini gue nama siapa ya, gue masih ingat pemain-pemain Australia dulu dong, Harry Kewell, Mark Viduka, Viduka, gitu-gitu. Sekarang gue Emerton, Brad Emerton, Tim Cahill, Cahill, Mark Schwarzer kan. Max Scherzer, ini gue asli gue buta banget. Ini gue paling yang tahu gue Aaron Moy sama Matthew Ryan nih. Matthew Ryan ya, Sisanya gue benar-benar buta nih. gue buta. Gue Mereka mungkin juga yang lolos. udah regenerasi sih. Iya, gue mungkin yang lolos ya Prancis, Denmark sih. Harusnya ya. Tunisia Denmark. apalagi gue lebih nggak tahu nih.
Oh, kalau Tunisia gue cuma tahu lini tengahnya Hannibal Hannibal Mejbri karena pemain MU kan, pemain muda MU. Oh iya 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 iya. Hannibal Mejbri. Dia lagi dipinjamkan ke Birmingham. Cuman dia adalah salah satu pemain muda MU yang menurut banyak orang berprospek. Cuman prospeknya seperti apa ya kita nggak tahu. Ya kalau dari yang lolos ya harusnya sih Prancis Denmark ya. Tinggal bahkan Harus mungkin nih Prancis Denmark bisa berebut apa namanya empat. juara grup ya. Karena kan Denmark Harusnya walaupun pemainnya kayak gini sebenarnya mainnya bagus kan. mainnya Kayak di bagus. Euro kemarin tuh. Iya, iya. Karena si Prancis kan kalau lihat kayak gini dia sih pasti ngandelin skill ya, nggak pakai sistem ya mainnya. Karena beberapa orang menganggap Deschamps bermain dengan dari skill pemainnya bukan dengan sistem yang dia bangun gitu. Iya. Jadi bahkan beberapa orang menganggap ya lu juara dunia kemarin karena lu memang kualitas pemain lu bagus-bagus gitu. Nah kira-kira Prancis nih juara bertahan bakal bisa Wah, back to back nggak nih? Karena kan udah enggak lama ya. ya nggak ada yang juara back to back ya. Terakhir Ya, itu memang tidak ada yang back to back. Brazil mungkin ya. terakhir berhasil Berapa ya? sih ya, tahun 50-an itu ya. Iya, Udah kayaknya lama kayaknya banget. ya. Sama Uruguay gitu. Setelah itu silih berganti ya. Kayak kita bahas di video sebelumnya bahwasanya bergantian kan Ah, Eropa dan Amerika Latin. kayaknya Prancis gua rasa sih kayak 8 besar Iya, eh, sama. udah paling ini sih, udah Iya, paling gue perempat oke. final sih. Gue Juga perempat tadi final sih kalau juga sempat buka bagannya, jadi ya ABCD di bagan kiri, EFGH itu di bagan kanan. kan. Jadi si ya potensi-potensinya nih kita kan tadi udah bahas A sampai D ya. Iya, Itu ya Belanda kemungkinan ketemu Inggris tim gedenya, bisa. Terus terus Argentina juga ada di situ kan? ya Argentina sama Prancis. Jadi Argentina, Prancis. kalau apa namanya? Kalau secara cocokologi nih masih ada kemungkinan tuh Argentina Portugal bisa di final katanya. Waduh, gue sih enggak ya Portugal ya ke final ya. Kayaknya enggak sih. Gue enggak sih enggak.